Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk penonton. Kali ini saya Ahmad Yazid Bastomi, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Senen Ampel Bas 2, akan mewawancarai dengan pakar pendidikan dari bidang Dikmen Yayasan Perjuangan 45 Surabaya. Nanti dengan siapa beliau bisa biar memperkenalkan diri juga. Langsung saja. Assalamualaikum Bapak Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Amin. Baik, Bapak Samsudin. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya. Nama saya DRS Samsudin, MPDI. Saya sebagai bidang Dikmen di Yayasan Perjuangan 45 DHD Provinsi Jawa Timur. Baik, terima kasih Bapak Samsudin. Mohon izin untuk mewawancarai terkait dengan konsentrasi belajar siswa atau fokus siswa saat belajar di kelas. Menurut pendapat saya, tanpa menyalahkan siapa-siapa, tetapi untuk mencari solusi. Memang untuk saat-saat ini anak-anak belajar di kelas itu sangat-sangat kurang konsentrasi karena tentu banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga anak itu tidak fokus dalam belajarnya. Baik, terima kasih Bapak. Berarti kemudian kira-kira ada faktor apa saja nggih yang mempengaruhi fokus belajar siswa di kelas? Dalam pandangan kami itu sebenarnya banyak faktor, mulai dari yang terbesar misalnya sistem atau kurikulumnya, kemudian metodenya yang dipakai oleh pengajar, kemudian pengajarnya itu sendiri, dan ruang kelas juga ikut andil, dan yang paling penting adalah kondisi siswa itu sendiri. Itu antara lain faktor-faktor yang bisa mempengaruhi siswa itu tidak fokus dalam belajar di dalam kelas. Baik, kalau berkaitan dengan keadaan di dalam kelas, di situ ada guru yang ada di dalam kelas, Bapak nggih. Nah, kira-kira peran Ya, guru dalam mendukung fokus siswa ini bagaimana, Bapak? sebenarnya peran guru itu amat sangatlah besar. Tetapi sayangnya, maaf, tanpa menyalahkan siapa-siapa, sekali lagi, saya melihatnya guru sekarang itu dengan adanya kurikulum merdeka, guru itu dibebani banyak oleh administrasi. Sehingga fokus mengajarnya itu sangat kurang. Jadi lebih diutamakan administrasinya daripada mengajarnya. Seakan-akan dalam pandangan kami, guru ini memenuhi target atau kewajiban dari atasannya. Sehingga mengajarnya agak terabaikan. Ini dalam pandangan kami begitu. Lain kali mungkin barangkali kurikulumnya itu nanti ada perbaikan atau revisi, karena ini kan ada kabinet baru, barangkali itu nanti bisa mempengaruhi konsentrasi atau fokus belajar siswa itu pula. Baik, terima kasih, Bapak. Ternyata banyak faktor nggih. Kemudian Betul. kemudian kira-kira dari pihak sekolah sendiri kira-kira ada upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga fokus belajar siswa ini agar tetap terjaga, Bapak. Oh, itu harus dan memang wajib ada. Tetapi ini harapan kami,
karena sudah resmi diumumkan bahwa Menteri Pendidikan kami ini terkait dengan sistem atau kurikulum. Menteri Pendidikan kita itu kan sudah dipecah, sehingga ada Mendikdasmen dan ada Mendikti. Sehingga insya Allah itu nanti pengaruhnya itu luar biasa, termasuk pengaruhnya pada fokus belajar siswa di kelas. Karena banyak faktor yang nanti akan kelihatannya diperbaiki, tidak seperti yang sekarang ini. Sehingga sekolah pun pasti mengupayakan agar lebih baik dalam fokus belajar siswa di kelas. Hmm. Baik, baik. Terima kasih. Kemudian eh, jika dilihat dalam konteks kelas, keadaan di kelas, kira-kira adakah langkah-langkah efektif untuk bisa mendukung agar siswa tetap bisa fokus di kelas, begitu, Pak? Oh tentu ada. Tetapi upaya ini tentu tidak signifikan. Tetapi ada yang bisa mempengaruhi. Misalnya kalau maaf, dulu situasi kelasnya itu belum ber-AC, itu konsentrasi belajar juga kurang. Nah, nanti ditambahi dengan satgas misalnya ber-AC. Kemudian metode yang dipakai gurunya juga bagaimana guru itu bisa mengajar. Kan tidak semua guru itu metodenya bisa memotivasi anak untuk belajar. Jadi itu pun nanti gurunya misalnya diadakan arahan-arahan baik dari kepala sekolah maupun dari yayasan. Itu langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki konsentrasi belajar siswa agar lebih fokus. Baik, terima kasih Bapak. Berarti sudah banyak sekali langkah-langkah untuk bisa mendukung fokus belajar siswa agar Betul. tetap terjaga. Kemudian Betul. eh, rencana yang dipandang dekat untuk bisa dilakukan oleh pihak sekolah agar fokus belajar siswa ini bisa kembali utuh begitu Bapak. Ada rencana apa yang sekiranya bisa dipandang dekat oleh pihak sekolah? Yang pertama tentu kami dengan sabar menunggu adanya ketentuan dari Mendikdasmen ini. Saya yakin itu sangat amat penting dan itu sebagai pegangan kita untuk mengadakan perubahan-perubahan yang ada di sekolah. Karena tanpa itu rasanya kalau tetap menggunakan sistem atau kurikulum yang sekarang ini juga agak kesulitan. Sekali lagi ini saya mohon maaf, yang saya lihat dari jauh bahwa guru itu tidak semestinya dibebani administrasi. Tapi yang ada sekarang itu guru itu luar biasa administrasinya sehingga fokus mengajar pada siswa itu sangat kurang, terbatas. Untuk itu kami berharap mudah-mudahan dengan Menteri Pendidikan yang baru yang memang beliau adalah pakar pendidikan, fokus pada pendidikan menengah, utamanya dasar dan menengah, insya Allah kita pun akan mengikuti dan insya Allah akan sukses, berhasil, anak-anak bisa fokus dalam belajarnya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama sebagai pendidik tentunya bisa membuat anak-anak fokus kembali ketika belajar di kelas, bisa segera terwujud, ya Bapak. Terima kasih kembali. Saya ucapkan selamat bertugas. Mudah-mudahan tetap diberikan kesabaran dalam membimbing anak-anak kita Amin. demi generasi masa depan yang akan menjadi pemimpin bangsa dan negara kita ini. Amin. 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 Terima kasih Bapak Samsudin atas kesediaan waktunya dan mohon maaf apabila sedikit mengganggu waktunya. Mudah-mudahan hasil wawancara ini bisa kita bawa untuk menjadi bahan observasi kami untuk nantinya bisa kami tindak lanjuti sebagai langkah untuk menata ulang bagaimana fokus belajar siswa di kelas. Terima kasih kembali Pak Yazid. Sekali lagi kami juga terima kasih dan mohon maaf barangkali pandangan-pandangan kami sebagai orang apa ya orang tua yang ketinggalan apa eh,
situasi dan kondisi sistem pendidikan yang saat ini. Tapi saya rasa itu pada faktor yang pokok, saya rasa tidak ada perubahan. Kurang lebihnya mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sampai ketemu lagi lain waktu. Insya Allah.